Aku bilang Mas Hasto, aku diundang ke Golkar. Terus engko aku muram opo cengar-cengir yo. Gelisah toh. Nah, udah pada minta. Udah tetap aja Polri ya Polri. Gimana saya nggak segini? Dan PDI Perjuangan relatif ditinggal sendirian. Karena aku dimusuhin. Sak jagat Dewa Betara. Saya ini sampai bingung. Lah saya iki apa yo salahe? Karena katanya saya mengintimidasi Kapolri. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita mau ngomongin info menarik teman-teman. Kemarin itu kayaknya ada yang menghadiri peluncuran buku ya. Itu seorang ibu ketum dan ada yang menarik nih teman-teman di situ ya, yang disinggung oleh ibu ketum ketika menghadiri acara tersebut. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ini hari ini saya diundang tumben sama si Bahlil. Yo kan utene apa? Golkar. Terus saya suruh sopo yo? Tadi bukan situ toh yang saya suruh ke sana siapa ya? Pak Utut, ketua fraksi. Terus aku tuh mikir, aku bilang Mas Hasto, aku diundang ke Golkar. Terus engko aku muram opo cengar-cengir yo. Lah iya dong. Karena aku dimusuhin sak jagat Dewa Betara. Sekarang diundang. Bingung aku. Iya jadi kata Hasto, udah deh Bu, iniin aja deh. Apa namanya? Delegasikan gitu. Terus siapa Ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Kayak enggak apa ya? Sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Keren nggak? Iya. Ayo jangan diem Pak Mahfud. Kasih gitu 2 jempol gitu. Ibu ketum dengan statementnya soal undangan Golkar. Jadi memang di waktu yang bersamaan teman-teman. Maksudnya di hari yang sama Ibu Ketum juga mendapatkan undangan untuk menghadiri acara HUT Golkar yang ke-60. Tapi Ibu Ketum itu tidak hadir. Dan itu dia menceritakanlah di acara peluncuran buku. Di acara peluncuran pengesahan buku itu, di mana statementnya Ibu Ketum ini mengatakan kalau merasa aneh gitu loh, karena sebelumnya katanya dimusuhi, terus tiba-tiba itu diundang gitu. Saya kalau melihat ini, Ibu Ketum ini yang menyampaikan hal semacam ini, jadi ingat sesuatu tuh gitu teman-teman. Statement dari seorang pengamat politik gitu ya, yang pernah mengatakan Ibu Ketum ini karakternya orang yang agak pendendam gitu. Jangan asal ngomong dong. Enggak asal ngomong teman-teman. Saya punya bukti, saya punya jejak rekamnya. Mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. SBY dengan Megawati hampir 25 tahun. Secara psikologi dan mazhab politik tidak bertemu. Yang menurut publik saat itu sebenarnya kesalahan politiknya itu tidak terlampau parah.
Jokowi dengan Megawati, saya kira level kesalahan politiknya lebih parah dari SBY. Dalam tanda kutip tentu saja. Kalau SBY dan Megawati saja 25 tahun tak bisa berjumpa, apalagi Jokowi dengan Megawati. Mungkin 2 kali lipat 50 tahun betulnya. Mungkin 100 tahun. Ini kan logika politik yang menurut saya cukup sederhana. Kan sebenarnya ada benarnya juga Mas Hinton. Satu, kalau pertemuan ini tidak menyelesaikan persoalan kebangsaan apapun, sebenarnya jangan terlampau dibikin ribet. Iya, memang tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tapi kan rakyat kita secara umum ingin melihat bahwa pemimpin-pemimpin elit-elit di negara ini sekeras dan sesakit hati apapun bisa duka karena persoalan politik. Ya kalau ada perkumpulan ngobrol-ngobrol antar mantan presiden sih oke sebenarnya. Minimal agak sedap ya dipandang mata, kan kira-kira begitu. Nah yang kedua memang rumitnya. Ini kan menemukan antar mantan presiden secara umum menurut saya bukan perkara gampang. Butuh energi, butuh stamina. Tapi Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang dinilai punya success story untuk mampu mempertemukan begitu banyak tokoh-tokoh yang selama ini saling berseberangan satu sama yang lain. Mantan purnawirawan tentara misalnya itu bisa. Siapa tahu Prabowo nanti setelah jadi presiden ini bisa menjadi bridging dan ini bisa terrealisasi. Meski sebenarnya ini islah dan pertemuan politiknya di level elit dan belum tentu juga selesai di bawah. Kalau mau jujur per hari ini ketika ada ide yang didakwahkan oleh Bang Dhanil hampir sebulan penuh ini soal presidential club. Di bawah itu komentarnya beda-beda. Untuk apa bertemu sama orang yang dinilai berkhianat? Untuk apa bertemu dengan orang yang memang hatinya tidak pernah terbuka dengan yang lain? Wah, parah betul. Jadi nggak cuma di elit yang masih dipenolakan ya, tapi di grassroots. Di bawah itu memang kalaupun toh tidak bertemu, elit-elit ini nggak kiamat juga. Tapi elit ini kan bisa menjadi potret buat yang di bawah-bawahnya kan? Betul, tapi bahwa masyarakat kita memang banyak juga yang tidak terlampau berharap bertemu. Misalnya seperti kader-kader PDIP, pasti nggak mau itu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi. Sampai hari ini pun mereka terus galak dan agresif. Bahkan ketika Gibran misalnya bicara tentang kemungkinan akan minta pendapat soal postur kabinet yang 5 tahun yang akan datang, dianggap gimmick anak kecil, Pak, coba kau bayangkan. Ini menunjukkan betapa memang bukan hanya psikologi, Pak, tapi ada tembok tebal yang susah untuk diterabas. Tapi oleh pakai karena kata kiamat lagi ya. bagi saya ini bagus idenya, tapi utopis. Utopis itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Pendapat dari Bung Adi Prayitno ini yang dulu itu pernah mengatakan ya bahwa waktu ada saat itu gonjang-ganjing soal pilpres waktu itu ya, juga pernah menceritakan bagaimana rekam jejak Ibu Megawati di dunia perpolitikan Indonesia ini bersama dengan orang-orang yang tidak istilahnya hubungannya tidak baik gitu ya, dia tidak banyak renggang lah gitu ya. Dan ternyata Ibu Megawati ataupun Ibu Ketum ini orang yang bisa bertahan lama untuk tidak suka dengan orang itu gitu loh, ataupun bisa dikategorikan punya dendam gitu ya, yang sudah dilihat dari rekam jejaknya itu. Kita lihat dia tidak berbicara dengan Pak SBY, bahkan pelantikan Pak SBY 2 kali tidak pernah datang gitu ya. Sampai detik ini pun juga belum bisa bertemu secara langsung. Nggak tahu sedendam apa seperti itu ya teman-teman. Pak Jokowi apalagi ya kan. Dan sekarang nambah lagi dengan statement Ibu Mega yang mengklaim kalau katanya beliau ini dimusuhi gitu, entah itu dimusuhi oleh Pak Bahlil, saya nggak ngerti secara pribadi atau partainya atau kayak gimana, saya kurang paham loh ya. Soalnya Ibu Mega ini nggak menceritakan detailnya dapat undangannya. Terus yang anehnya teman-teman, karena sebelumnya dimusuhi terus tiba-tiba diundang oleh Golkar gitu ya. Dan lebih anehnya lagi ya, adalah teman-teman, saya nggak tahu Ibu Mega itu dapat pemikiran kata-kata seperti itu, dimusuhi itu dari mana gitu. Karena indikatornya apa ini gitu ya, bahwa PDI Perjuangan saat ini dimusuhi oleh partai-partai lain. Ini bahaya, ini bahaya teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Indikatornya apa nih? Bahwa PDI Perjuangan saat ini dimusuhi partai-partai lain. Indikatornya berarti pada saat kemarin ya, kontestasi Pilpres dan Pilkada.
Ya, paling mencolok sebenarnya pada saat pilkada kan bisa dilihat. Artinya di daerah-daerah yang sangat strategis di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera Utara, itu PDI Perjuangan relatif sendirian. Oke. Dan dalam konteks itu, tentu saja kalau kita mau merentet peristiwa agak ke belakang, di tempat-tempat tersebut sangat berpotensi kemarin dilakukan pilkada dengan menghadapi kotak kosong. Kenapa? Karena kekuatan politik semuanya terkonsentrasi menjadi satu. Dan PDI Perjuangan relatif ditinggal sendirian. Hanya di daerah tertentu seperti di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang kita punya cukup kursi berdasarkan aturan lama, itu yang kita bisa memajukan kader. Tapi di daerah lain seperti Jakarta, seperti Jawa Timur, itu terancam akan disituasikan kotak kosong. Kalau tidak ada situasi peringatan darurat, tidak ada situasi perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi, maka pilkada kemarin akan dipenuhi kandidat-kandidat yang memang dikehendaki oleh kekuasaan sejak awal. Dan saya rasa itu sudah merupakan satu indikator tentang apa yang disampaikan Bu Mega. Itu Mbak Rifana. Jadi indikatornya itu ya, ditinggal sendirian pada saat kontestasi pilkada. Nah itu tadi videonya teman-teman ya. Dimusuhi itu indikasinya dari pilkada kemarin kah? Kayaknya kalau indikasinya dari pilkada ada kemungkinan yang dimaksud PDIP soal kata-kata dikeroyok gitu ya, itu kali ya, yang sering kali itu digaungkan oleh PDIP karena kan banyak partai-partai bergabung, Kim bergabung gitu kan, yang membentuk akhirnya Kim gitu kan. Apakah itu gitu kan yang digaungkan oleh PDIP? Katanya PDIP ditinggal sendirian lah, dikeroyok banyak partai lah dan sebagainya ya teman-teman. Kayaknya kalau kita pakai acuan itu nggak mungkin, kan tidak selalu PDIP itu sendiri, ya kan? Masih banyak kok daerah-daerah PDIP juga berkolaborasi dengan partai lain. Apakah itu tidak dilihat oleh PDIP? Tidak dihitung oleh PDIP? Ya. Masihkah selalu menggaungkan dimusuhi gara-gara itu? Waduh, kira-kira gimana kalau menurut pandangan dari teman-teman ya? Di daerah kalian apakah kayak di Banten kan Golkar dengan PDIP ininya bergabung gitu kan, Golkar dengan PDIP, ya kan? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar ya teman-teman. Soalnya teman-teman kalau acuannya di situ kayaknya rasanya kurang kuat gitu untuk menafsirkan itu gitu ya. PDIP dimusuhi oleh Golkar ataupun oleh Pak Bahlil gitu ya, nggak masuk menurut saya ya. Ya soalnya kan buktinya PDIP kan bisa berkoalisi dengan partai-partai yang lain gitu di daerah-daerah. Contoh kayak Airin kemarin ya di Banten, ketika di beberapa daerah ketika pilkada kemarin, kalau dilihat ya indikasinya dari situ gitu loh ya. Apalagi dari rekam jejak PDIP itu, Ibu Ketum sih lebih tepatnya ya, itu sudah terkenal sebagai orang yang pendendam gitu tadi ya. Jadi ini kata-kata yang membuat rancu gitu. Nah selain pendendam ada lagi nih yang dibilang tadi ya, hal-hal yang lain yang bisa dikatakan itu dilihat oleh orang-orang. Soalnya arogannya dia, kemarahan Ibu Ketum. Nggak percaya? Mari kita saksikan contohnya video berikut ini. Gelisah toh. Udah tetap aja Polri ya Polri. Gimana saya nggak segini? Disuruh oleh Presiden Soekarno mematangkan untuk perebutan Irian Barat. Lah, tapi yang anehnya nggak ada loh jenderal itu yang ditangkap. Selalu kan kerocok yang ditangkap. Iya loh, karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya. Hanya dengan, ya terang dong. Dianya menjalankan perintah. Kalau nggak jalanin perintah,
turunin pangkat. Makanya aku panggil, Polri. Aku ini yang bikin kamu Polri. Ini aja. Nanti kalau kayak gini terus udah masukin ke Mendagri. Gelisah toh. Gelisah toh. Nah, udah pada minta. Udah tetap aja Polri ya Polri. Gimana saya nggak segini? Ya gila dong. Gimana sih maunya? Di dalam persoalan pasti yang dihukum-hukum nggak dipecat itu para jenderal loh. Loh saya kan pernah presiden toh. Loh yuk. Jadi lah kok kesalahan ditimpakan kepada anak buah? Padahal anak buah kalau nggak menurut perintah udah pasti out. Jadi ketika para kader PDIP itu menyinggung soal partai coklat, terus si Ibu Ketum ini menyinggung soal Polri. Oke, boleh. Boleh nanti, jangan sampai selain ini. Terus kemudian karena dari statementnya kita sudah bisa mendengar bagaimana Ibu Mega kayaknya seolah-olah mengecilkan Polri. Bahkan sampai kalau kalian masih ingat waktu Rakernas atau apa itu ya, Ibu Mega itu bahkan mengatakan minta bertemu atau mau bertemu dengan Kapolri gitu. Tapi minta Kapolrinya datang gitulah pokoknya ya, biar ketemu gitu. Pasti kalian pernah dengar lah ya statement soal itu. Nah itu tuh kayaknya benar-benar mengecilkan banget instansi Polri. Ya, itu seperti omongannya seperti menjatuhkan gitu ya. Di waktu yang sama juga nih ya, ketika Ibu Mega habis mengatakan ini, ya kalimat yang diucapkan oleh Ibu Mega tadi, kemudian Ibu Mega mengatakan hal seperti ini sebenarnya nggak baik teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Saya ini sampai bingung. Lah saya iki opo yo salahe? Kan gitu toh, sebagai manusia biasa. Saya nanya, ngomong maunya sama Kapolri. Loh, saya warga negara nggak? Saya kan gitu. Ada, boleh deh cari tayangannya, terbuka. Karena katanya saya mengintimidasi Kapolri. Iya. Oh iya, saya kalau ngomong emang gini, tapi cespleng gitu loh. Artinya nggak manis-manis, nggak dak gitu. Kenapa? Loh itu kebenaran. Orang kan sekarang senangnya poles-poles. Saya enggak, karena bukan buat saya. Bagi diri saya sudah selesai. Ini bangsa dan negara saya, titipan dari bapak saya. Nah, jadi omongan saya enggak mau didengarkan enggak apa-apa. Tapi kalau tidak didengarkan, saya yakin Indonesia akan menjadi dikuasai lagi oleh siapa? Dipikir penjajah enggak ada, masih tetap ada. Tapi tidak dengan cara dulu. Pasti bisa dengan teknologi dan lain sebagainya. Silakan. Mau jadi orang dijajah, saya enggak mau. Saya bilang sama anak cucu saya, jangan sekali-kali mau dijajah kembali. Kita adalah negara di antara negara di dunia, negara yang merdeka. Nah, tepuk tangan aja kan kelihatan dong nggak meriah. Itu menunjukkan di sininya loh. Betul. Nah itu tadi videonya teman-teman. Padahal tadi kita sudah mendengar bagaimana statement Ibu Mega soal Polri tadi. Terus kemudian kayak seolah-olah tidak merasa bersalah gitu ya. Dan tidak mengakui soal sikap Ibu Mega yang disebut mengintimidasi Kapolri. Coba kalau menurut kalian gimana teman-teman? Selain itu ada lagi nih omongan Bu Mega tadi ya soal kalau omongan saya nggak apa-apa, nggak didengerin. Tapi kalau omongan saya nggak didengerin tadi, kayak seolah-olah itu kesannya cuman Ibu Mega nih
yang berusaha untuk menyelamatkan Indonesia, orang yang paling penting di Indonesia ini, atau yang berusaha untuk membuat Indonesia itu selalu terdepan, semakin terdepan, kayak gitulah ibaratnya ya. Padahal kita yakin presiden-presiden kita terdahulu, semuanya presiden kita pasti memikirkan bagaimana kemajuan untuk Indonesia. Ya, pasti memikirkan ayo Indonesia harus meningkat. Tapi entah kenapa Ibu Mega selalu menarasikan hal itu seperti meremehkan. Kira-kira kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kayaknya tidak ada rasa gitu ya. Tidak ada rasa lelah untuk terus mencari celah orang lain gitu ya. Sosok beliau ini heran banget kita tuh, kenapa seperti itu loh Bu Mega ataupun dari teman-teman PDIP. Kayak rasanya tuh kalau menurut gua tuh teman-teman tidak pernah capek dan terus menerus mencari kesalahan, celah kesalahan orang lain. Sedangkan ketika orang lain memberi kritik atau yang orang lain ngasih tahu celahnya dari PDIP, itu kayak dituduh beginilah, begitulah. Ya kan? Pasti kalian sudah pernah sering melihat hal itu. Kenapa? Ya udahlah gitu ya. Nggak usahlah diperpanjang gitu ya. Kalau memang ini ada kaitannya, kemarahan PDIP ini ada kaitannya dengan kekalahannya, ya sudahlah. Gitu aja dipermasalahin, harusnya legowo menerima gitu toh. Harusnya seperti ini kesatria aja, ngapain sih harus terus-terusan gitu loh, nyari celah orang lain, senggol sana senggol sini. Kenapa nggak kita nyari prestasi? Contohnya kayak yang dilakukan oleh Bobby Kartanegara ini. Yang menarik dalam sosok terpopuler di Google sepanjang 2024. Siapa sangka kucing Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yaitu Bobby Kartanegara, menjadi sosok yang paling sering dicari di Google Indonesia selama 2024. Dalam pantauan bisnis, Bobby datang menggunakan stroller atau kereta dorong berwarna kombinasi hitam dan putih dengan tulisan BK pada sisi depan dan tulisan Bobby Kartanegara. Uniknya, saat menerima award ini, Bobby nampak juga menggunakan baju atau kemeja dengan motif warna-warni, yang merupakan karya dari salah satu seorang desainer TikTok. Adapun dalam award ini, Bobby mengungguli beberapa nama yang paling sering dicari Google pada tahun 2024. Bobby unggul dari pencarian siapa Presiden 2024, siapa Paus Fransiskus, siapa Mayor Teddy, Vina siapa, dan siapa Martin Pass. Selamat Bobby, eksis terus ya. Tadi tunggu. Setelah ini Bobby boleh memberikan kesannya. Mungkin sebelum ngomongnya sedikit info nih teman-teman. Bobby ini pertama kalinya datang ke acara sebagai tamu undangan. Jadi perdana nih Bobby. Kita hadir ke sini. Aku betul banget gitu. Aku juga. Aku pengen muncul gitu banget. Tapi aku harus sabar. Aku nggak boleh stres. Kita semua stres. Permisi Bobby. Nah itu tadi videonya. Bobby aja bisa berprestasi loh teman-teman. Masa yang sebelah itu masih terus-terusan ngungkit-ngungkit yang sudah berlalu gitu, dan terus-terusan mencari celah orang lain, mengolok-olok orang lain, ya kan? Mendingan mengikuti arus aja kayak air sungai gitu. Maksudnya ya kalau udah selesai, sudah waktunya ya sudah gitu, diterima aja gitu ya. Kayak Pak
Jokowi waktu pensiun ya udah pensiun aja gitu ya. Tapi kalau kepentingan nasional seperti dia membantu masyarakat tetap dilakukan gitu kan. Habis itu seperti Pak Prabowo gitu loh, ya udah kalah aja, nanti coba lagi gitu ya. Selain itu ya sambil mengukir prestasi yang pasti akan didapatkan. Contoh kayak Pak Prabowo yang dulunya mentok bintang 3 ya kan, akhirnya dia mencari prestasi lagi, meningkatkan menjadi Menhan, akhirnya diberikan oleh sang Presiden Jokowi bintang keempatnya. Impiannya, prestasinya dikasih gitu ya, dibagusi lagi, dibenahi lagi sama presiden gitu ya, yang dulunya dicabut oleh Panglima Besar tahun 98. Itu ya teman-teman, dibagusi prestasinya. Seharusnya begitu, seperti yang dilakukan oleh Bobi Kartanegara ini, kira-kira gitu teman-teman ya. Ya menurut pandangan teman-teman bagaimana? Yuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar, pendapat kalian di kolom komentar ya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye.